Sejarah dunia menunjukkan bahwa kejatuhan bangsa besar tidak pernah terjadi secara mendadak. Ia mengikuti pola yang berulang, terstruktur, dan dapat dikenali. Pola ini terdiri dari 4 tahap kehancuran yang hampir selalu muncul pada setiap kekuatan besar yang runtuh. 4 tahap ini bukan teori spekulatif, melainkan jejak sejarah yang dapat ditelusuri secara nyata pada runtuhnya Kekaisaran Utsmani, Kekaisaran Inggris, dan Uni Soviet. Tahap pertama selalu dimulai dengan puncak dominasi. Pada fase ini, sebuah bangsa berada di posisi yang tampak tak tergoyahkan. Wilayahnya luas, militernya unggul, ekonominya menjadi pusat dunia, dan mata uangnya dipercaya secara global. Pada titik ini, kekuasaan tidak hanya dijalankan, tetapi juga diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dunia beradaptasi dengan aturan yang ditetapkan oleh kekuatan tersebut. Namun disinilah benih kehancuran mulai tumbuh. Keberhasilan jangka panjang melahirkan ilusi keabadian, seolah dominasi adalah kondisi permanen, bukan fase sementara dalam sejarah. Kekaisaran Utsmani pernah berada di fase ini selama berabad-abad, sebagai pengendali jalur perdagangan utama dunia. Inggris mengalaminya ketika armada lautnya menguasai samudra, dan pound sterling menjadi mata uang global. Uni Soviet pun pernah berdiri sejajar dengan Amerika, sebagai penentu tatanan dunia. Dan fase ini pula yang pernah dialami oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, ketika dolar menjadi pusat sistem keuangan global, dan kekuatan militernya menjangkau hampir seluruh dunia. Tahap kedua adalah overekstensi, fase ketika kekuasaan mulai melampaui kapasitas real negara. Wilayah pengaruh terlalu luas, komitmen militer terlalu banyak, dan biaya mempertahankan dominasi menjadi semakin mahal. Negara mulai terlibat dalam konflik bukan lagi untuk bertahan hidup, melainkan untuk mempertahankan status. Pengeluaran meningkat, utang menumpuk, dan solusi jangka pendek digunakan untuk menutupi masalah struktural jangka panjang. Inilah tahap yang secara jelas telah dilalui oleh Amerika Serikat. Perang berkepanjangan, kehadiran militer global yang masif, serta pembiayaan dominasi melalui utang menunjukkan ciri klasik overekstensi. Seperti Utsmani yang terjerat utang Eropa, Inggris yang terkuras 2 perang dunia, dan Uni Soviet yang kelelahan oleh perlombaan senjata, Amerika pun menunjukkan pola yang sama, kekuasaan yang terlalu luas dengan biaya yang semakin tidak seimbang. Tahap ketiga adalah kehilangan wilayah pinggiran, atau wilayah, negara, atau kelompok kekuatan yang masih berada di bawah pengaruh, atau orbit kekuatan pusat, dan ini adalah fase paling berbahaya karena sering tidak disadari. Kekaisaran tidak runtuh dari pusatnya, melainkan dari pinggiran. Sekutu mulai mengambil jarak, wilayah pengaruh menyusut, dan kepercayaan global terhadap kepemimpinan serta mata uang mulai melemah. Dunia tidak lagi sepenuhnya mengikuti, tetapi mulai mencari alternatif. Tahap ini juga telah terjadi pada Amerika. Dominasi dolar mulai ditantang melalui proses dedolarisasi. Negara-negara melakukan perdagangan bilateral tanpa dolar, membangun sistem pembayaran alternatif, dan meningkatkan cadangan emas. Blok seperti BRICS, secara terbuka membicarakan tatanan moneter baru. Ini bukan penolakan langsung terhadap Amerika, melainkan tanda bahwa dunia sedang bersiap menghadapi kemungkinan melemahnya pusat lama. Seperti Inggris ketika pound sterling kehilangan statusnya, Amerika mulai menghadapi erosi pengaruh dari pinggiran sistem global. Tahap keempat adalah kolaps inti, fase yang belum sepenuhnya terjadi pada Amerika, tetapi selalu datang setelah 3 tahap sebelumnya dilalui. Pada fase ini, krisis ekonomi besar menghantam pusat kekuasaan. Sistem keuangan kehilangan kepercayaan, legitimasi politik runtuh, dan negara tidak lagi mampu membiayai militernya maupun menjaga stabilitas sosial. Tahap ini biasanya berlangsung cepat dan menentukan.
Uni Soviet runtuh hanya dalam satu dekade dari puncaknya. Utsmani berakhir setelah kekalahan Perang Besar. Inggris kehilangan status imperiumnya secara permanen. Disinilah kebangkitan emas menjadi sangat relevan. Setiap kali dunia meragukan mata uang dominan, emas selalu kembali ke panggung utama. Emas tidak bergantung pada janji politik, tidak bisa dicetak, dan tidak terikat pada satu negara. Bank-bank sentral di berbagai belahan dunia meningkatkan cadangan emas bukan karena nostalgia, tetapi karena ketidakpercayaan terhadap sistem utang fiat. Ini adalah gejala klasik menjelang perubahan besar dalam tatanan global. Maka penting untuk ditegaskan, dari 4 tahap kehancuran bangsa besar, Amerika Serikat telah melalui tahap pertama, tahap kedua, dan kini berada di tahap ketiga. Dunia belum menyaksikan kolaps inti, tetapi sejarah menunjukkan bahwa tahap keempat tidak pernah muncul tanpa didahului oleh 3 tahap sebelumnya. Sejarah tidak bekerja dengan ramalan, tetapi dengan pola. Kekaisaran tidak runtuh karena kehilangan kekuatan secara tiba-tiba, melainkan karena gagal mengenali batasnya sendiri. Pertanyaannya kini bukan apakah Amerika akan runtuh, tetapi apakah dunia, dan Amerika sendiri, menyadari bahwa mereka sedang berada di titik yang sangat menentukan dalam siklus sejarah.